kita bicara penyesalan nih. Sekarang lu mau nyesel terus lu mau nangis gerung-gerung juga nggak akan bikin waktu itu balik lagi kan. Terus caranya bagaimana untuk menebus kesalahan itu? Yo, balik lagi di obrolan anak gang, tempat di mana obrolan receh bisa jadi referensi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang benar banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Gimana Bre? Sehat? Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat selalu. Banyak kabar menarik. Apa nih sekarang? Seminggu terakhir. Seminggu terakhir, kalau gue sih jalan aja, nggak ada Jalan aja. Masih ini ya. Ya paling biasa pekerjaan Rutinitas ya. segala macam. Daily ya. Ya, gue sih di samping itu tapi ada yang menarik nih gue nih. Apa tuh? Apa tuh? Ya, gue kemarin lah beberapa waktu lalu sempat gue bawa penumpang ya kan. Ya, buat dari POV style ya. Kalau gue sih nyebutnya style. Wah, itu mah menarik mata laki-laki lah. Cuman tatoan, full tato di tangan, nggak tahu kalau di badan. Cuman yang kerennya itu pas gue di perjalanan, dia tiba-tiba minta berhenti. Kenapa tuh? Dia bilang, bang berhenti dulu. Ya gue berhenti dong tanpa gue nanya. Dia langsung lari ke belakang gitu kan. Lari, gua agak mundur juga karena lumayan jarak itu hampir 100 meter. Dia nggak taunya, emang gue ngeliat ada tukang apa sih sebutnya, tukang barang rongsok gitu ya, gerobakan. Dia turun ngasih, ya mungkin ngasih uang lah ya. Pak sudah balik lagi, maaf bang ya, saya tadi pas lewat kasihan ngeliat bapak-bapak itu gitu. Dia bilang. Terus begitu saya baca di tulisan di gerobaknya, nggak apa-apa susah, nggak apa-apa hidup susah, asal anak jangan putus sekolah. Wah, gue bilang, gue bilang keren, big respect gitu. Di samping, gue kesampingin dulu apa, gue sih nyebutnya stylenya dia emang mungkin begitu ya. Gue bukan berarti nggak semua orang yang pakaian minim, tato, tanda kutip ya, ya kan, gue sih bukannya gue menormalisasi juga ya, tapi itu di stylenya dia gitu. Kalau lo lihat, anak bandel, anak nakal atau gimana, cuman dengan cara dia kayak gitu, gue lupain tuh sisi negatif tentang dia. Kalau gue sih emang gak ada pandangan negatif ya. Dengan dia kayak gitu udah keren banget itu. Asli. Apa emang bener sih, jangan menilai buku dari sampulnya, anjir. Tapi ada sedikit menarik juga nih. Kita kesampingin dulu nih yang POV cewek ini lah, udah oke lah. Gua baca tulisan itu baik-baik, nggak apa-apa hidup susah asal anak jangan sampai putus sekolah. Menarik ya. Gila itu. Simpel sih tapi jelek. Karena nggak semua orang kayak bisa ngejalanin kayak gitu sih. Iya. Kalau gue lihat dari apa yang lo ceritain tadi, nggak apa-apa hidup susah, yang penting anak jangan putus sekolah gitu. Berarti usaha dia segala macam dan dia menerima kondisi keadaannya. Ya. Kalau dalam Islam disebutnya qanaah, baik. Qanaah, menerima apa yang udah digariskan oleh Tuhan. Yang kedua hubungannya dengan ikhlas. Ikhlas dia ngejalanin itu. Ikhlas sih ngejalanin hidup itu. Terus ya mau gimana lagi gitu. Dia udah berusaha dengan dia jalan begitu aja, dia udah berusaha untuk mencari rezeki dari Allah. Sekarang gue pernah baca quotes, Bre. Kutipan ya. Di kutipan itu kerennya gini, tingkat ikhlas seseorang itu berhubungan dengan bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Oh, lengkap. Jadi semakin dekat hubungannya dengan Tuhannya, maka dia akan semakin bisa menerima apa yang udah digariskan atas hidupnya gitu. Iya, masuk akal. Keren, Bre. Buat gue kayak kita harus belajar yang kayak gitu. Kadang kita baru kena ujian dikit, ya Allah,
salah saya apa? Jangan salah saya apa? Iya. Padahal salah kita banyak. Menarik nih soal ujian nih ya kan. Gue juga sempat terpikir kan, kebanyakan orang tuh nyalahin ujiannya. Padahal harusnya kan kalau misalkan kayak kita di sekolah ya kan, harusnya kan dia belajar dulu, bukan nyalahin soalnya. Susah banget tuh. Tadi tuh matematika, fisika apa kimianya, kebanyakan orang kan begitu. Kalau kayak di masalah hidup, tadi orang nyebelin banget. Tadi gue di kerjaan begini, tadi begini. Jadi kebanyakan orang yang menghadapi ujian tersebut itu nyalahin ujiannya gitu, bukan padahal kalau di real life, di life-nya kan, kehidupan harusnya mereka kan ya apa ya sebutnya ya, kalau belajar di kehidupan, kalau sekolah kan belajar ya. Kalau di kehidupan apa berarti sama belajar juga ya, tapi ya cara dia mempelajari gitu kali. 24/7. Oh iya, 24/7 ya. Belajarnya nggak ada berhentinya. Iya, kalau misalkan berarti kan dia harus kan persiapkan diri gitu kan. Iya. Berarti kan kalau di kehidupan. Jadi kebanyakan kalau kayak misalkan masalah rumah tangga, apapun segala macam itu bentuk ujian ya, itu kan semua ujian ya. Yang disalahin ujiannya, bukan kenapa nggak lu persiapin diri gitu. Gimana cara nyiapinnya? Gimana? Dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu harus ditandai dengan dibarengi dengan ibadah atau gimana? Iya dong. Dimana kalau dalam hadis kan, dimana letak kedekatan seorang hamba itu ketika saat terdekatnya adalah ketika sedang sujud. Itu titik terdekat kita dengan hamba, apa dengan Tuhan. Allah dengan hambanya tuh itu titik terdekatnya saat sujud. Berarti kan pertama ibadah kita juga. Terus yang menandakan lu seorang hamba apa kalau bukan sholat? Ya. Kalau gue sih nggak no offense juga gitu buat mungkin ada yang, kalau gue sendiri pernah beberapa kali diingetin kan, diingetin nama konten-konten kreator lah yang ada di sosmed gitu. Salah seorang ulama mengatakan bahwa lu masih maksiat sholat, lu mengulangin lagi maksiat sholat, tetap sholat. Itu menandakan kita tidak berhenti berharap rahmat dari Allah, sampai nanti kita akhirnya bisa mencegah benar-benar sholatnya kita benar ya, dengan baik, akhirnya mencegah perbuatan keji dan munkar itu. Dimana kata Nabi kan, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Gitu kan, kata Allah juga bilang begitu. Jadi kalau kita mau belajar untuk menjauhi gitu ya perbuatan keji dan munkar, ya belajar dulu untuk tetap sholat. Benerin sholatnya, terus sholatnya jangan ditinggal. Ya. Sholat juga jangan buru-buru. Nggak boleh juga tuh ya. Di mana sholat itu kan kayak kemarin kita maulid kan dibahas. Sholat ada rukun. Di mana rukunnya kalau kita nggak itu berarti nggak sah sholatnya. Iya, urusan terima mah urusan Allah benar. Tapi rukunnya itu juga harus kita perhatikan kan. Harus diperhatiin juga ya. Iya, tetap. Iya. Jangan mentang-mentang kadang kan ya, cuman gimana ya, masalah bab ikhlas ini kan berat gak sih kayaknya? Berat banget. Ada beberapa kutipan lagi nih Bre tentang ikhlas. Sebenarnya nggak ada yang ikhlas. Yang ada hanya terbiasa dengan kondisi itu. Kalau untuk ikhlas mah enggak, tapi karena dia terbiasa gitu. Kalau gue nggak setuju dengan POV itu, karena ikhlas itu suatu hal yang apa ya? Kalau kata guru gue, itu suatu hal yang hadiahnya itu sangat spesial dari Allah. Makanya ikhlas itu susah. Tapi kalau kita ngomongin ikhlas kan, itu ada garansinya gak? Kayak misalnya gini maksud gua, ya udah nih di posisi ini ya biarpun gak ada yang tahu ya posisi kita udah ikhlas nih, tiba-tiba entah sebulan kemudian bikin kesel nih hal yang bikin dia ikhlas jadi keungkit gitu, itu batal gak ikhlasnya? Nah,
Kalau gue analogiin. Dulu pernah ada yang bertanya sama gue. Gue mau nanya nih, gue udah banyak nanya kata dia. Iya. Cuman pertanyaan ini gue nggak puas sama jawaban orang-orang. Dia nanya ke Ustadz lagi lah. Gue bilang gue bukan Ustadz, tapi gue nganggap lu tuh Abu ya. ngerti lah kata dia Iya. gitu, ngerti, paham sedikit. Ya, oh ya udah nanya. Dia nanya, gue punya uang nih 50.000. Gua, Ya. lu butuh 50.000. Kondisi gua motor bensin full, Ya. makan gue bawa bekal. Ya. Berarti gue udah nggak butuh duit tuh saat itu, sehari itu. Oke. Case-nya adalah gue cuma megang 50.000. Besok gue gajian. Besok gue gajian, berarti gue besok punya uang. Aman lah ya. Aman harusnya. Tapi saat itu gue hanya megang 50.000. Kondisi di jalan. Dengan kondisi bensin full, gue bawa bekal, gue udah nggak butuh lagi uang misalkan. Iya. Tapi kenapa ketika gue mau ngasih lu yang butuh cuma 50.000 sebenarnya, bilang gue butuh 50.000 bre. Gue untuk ngasihnya berat. Ntar mikir, ntar gimana kalau di jalan motor gue bocor, ntar bagaimana begitu, pokoknya begitulah. Banyak ya. Tapi tetap nih, gue ngasih uang itu akhirnya. Gue tetap ngasih uang itu dengan banyak pertimbangan. Tapi menurut lu itu gue ikhlas atau enggak? Gitu. Itu pertanyaannya. Gue cuman bilang, inget ini pernah dibahas sama guru gue sebelumnya. Ya. Berapa tahun ke belakang tuh, akhirnya gue flashback kan. Wah, gue inget nih bahwa dimana ikhlas itu adalah kondisi setelah, bukan kondisi saat akan. Ketika gue mau ngasih, godaan tuh. Wah, dibisikin. Bunyi segala macam. Belum ngopi lu belum beli kopi, segala macam. Ya udah akhirnya gue ngasih. Kondisi ikhlas itu ditandakan bagaimana kondisi lu ketika lu ngasih. Misal ternyata bener nih, tau gitu gue nggak ngasih dia gitu. Itu baru kondisinya nggak ikhlas. Afternya ya. After. Kadang udah gue ikhlas gitu kan, kadang ada aja. Udah gue mah ikhlas gitu kan, banyak kan kayak gitu kan. Ya. Tapi ya, ada lagi Bri, pelik juga sih ya. Apa tuh? Seseorang yang ngomong ke gue nih, wah ini keren. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Anjing. Nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Itu. Anjir, gue bilang. Bangke ya. Itu siapa ya? Gue pernah dengar juga itu. Keren. Gue bilang, wih, menarik. Bangke lagi. Maaf, astagfirullahaladzim. Keren sih itu emang. Iya, gila. Antara ada dan tiada. Tapi keberadaannya ada gitu. Ada. Tapi emang jujur men, berat men. Bukannya sok-sokan sih. Ya kalau ringan mah hadiahnya. Iya. Tajos bre. Tajos aja. Iya kan? Iya. Tapi keikhlasan itu Allah benar-benar melihat itu. Kalau bicara tentang keikhlasan, Guru Ana pernah bilang lagi satu lagi kayak gini, Bre. Allah itu tidak melihat tampang. Allah tidak melihat status. Allah tidak melihat harta. Allah tidak melihat jabatan. Yang Allah lihat hatinya yang ikhlas. Bede. Bagaimana sholat kita, udah ikhlas atau belum? Ya. Tapi kan ada beberapa orang udah sujud nih, nunggang-nungging nih, bahasanya nih kita sujud ibadah udah. Ketika diuji nih, salah saya apa ya Rob? Padahal saya udah melaksanakan semua perintahmu. Itu kan perintah. Ya. Wajib ya. Iya. Iya nggak sih? Makin nanya salah saya apa? Lupa, lisan suka nyakitin orang. Lupa, sering nyubit orang. Betul. Yang nggak disadari ya. Ya. Banyak hal, Bre, banyak hal yang berkenaan dengan ikhlas, apalagi soal hidup ya. Ya kayak gua flashback dulu kayak di kisaran periode 2012 itu fase berat lah ya kan. Ya gimana caranya biar bisa ikhlas ya kan. Tapi Kenapa tuh?
Ya banyak lah yang dicurcol-curcolan lah. Oh iya, oke. Gimana caranya buat ikhlas ya, cuman kadang itu terbesit gitu, entah itu karena kan nggak mungkin ada 2 tanpa 1 tambah 1 kan gitu kan. Jadi pertimbangannya yang bikin gue mengikhlaskan gitu karena ada 1 tambah 1, ya udah berarti nggak mungkin juga ada kebakaran kalau Satu tambah 1 sama dengan 2. 2, iya kan. Nggak juga kan? Iya sih. Kan bisa 10 dikurang 8 Iya. sama dengan 2. Iya, Jadi bisa ya. kadang-kadang matematika kita nih, Kita ngitung sendiri ya. iya beda dengan perhitungannya Allah tuh bagaimana nih? Tapi itu buat ini aja sih. Jadi gua nggak pengen merasa kayak balik tadi kayak ujian. Gua nggak mau. Gua selalu gue hindarin apa yang terjadi sama gue itu karena pure murni karena kesalahan orang. Nggak, gue cuma buat menghindari karena emang murni juga itu ada campur tangan gue juga di masa lalu. Tapi masalah itu ada penyesalan sini yang kayak misalkan seandainya gitu waktu bisa diputar balik gitu kan. Anjay, kayak Bahkan film. ya, set gitu kan. Apa? Time travel Ya kan. Time reverse kan. Time reverse. Time Boleh. reverse. Ya, itu penyesalan sih. Banyak sih sebenarnya penyesalan dalam hidup yang gue salah angkat. Cuman salah satu penyesalan terbesar sih, dulu gue itu dari dulu punya entah sifat buruk atau gimana ya. Ternyata itu sampai sekarang gitu. Gue nggak suka kalau gue lagi makan tuh diganggu. Di kerjaan gue pernah berantem gara-gara makan gue diganggu. Dan dulu waktu masih ada almarhum bokap. Jadi dulu itu gue kerja emang masih baru gitu, dan waktu itu gue lupa keluar karena apa. Gue lagi makan bokap ngomong masalah kerja, kenapa gue keluar kerjaan gitu kan. Udah, dari situ makan gak gue terusin, gue naik kan kamar atas, tuh ada botol tapi botol plastik, gue lempar tuh ke mana, ke pintu gitu. Udah, bokap gue kan keras, tapi waktu itu dipisahin sih sama abang gue. Cuman apa ya, banyak sih penyesalan gue. Tapi yang paling terakhir ya itu ketika gue pernah kerja, gue gajian tuh gue di pikiranku udah ada, gue pengen ngasih buat bokap nih. Biarpun waktu itu gue kerja gue jadi OB, gajinya pun nggak gede, ngepas buat ongkos, tapi gue kepengen ngasih buat bokap. Nggak kesampean karena Sabtu itu gue gajian, Selasa gue kecelakaan, Jumat bokap nggak ada. Wah itu gila itu penyesalan ya. Banyak sih gue sama bokap, tapi yang gue anggap itu penyesalan paling terakhir tuh. Dan gue nggak bisa nyesel lagi habis itu, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan setelah gede, setelah jadi kepala keluarga, baru nih inputan tuh kayak flashback hal-hal yang pernah disampaikan bokap ke gue, ngalamin itu. Jadi kalau gue ngeliatnya, ketika penyesalan itu datang, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri. Iya. Kalau gue begitu. Kalau gue, kita bicara penyesalan nih. Sekarang lu mau nyesel terus lu mau nangis gerung-gerung juga nggak akan bikin waktu itu balik lagi kan. Iya sih, benar sih. Terus caranya bagaimana untuk menembus kesalahan itu? Iya berbakti. Kalau masih ada berbaktinya ya langsung kan. Iya. Kalau udah nggak ada, berbaktinya gimana? Doain deh. Doain ya. Doain. Kan ketika anak Adam meninggal, terputus semua amal ibadah kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Ya alhamdulillah sih, masih terus doa mah. After sholat lah, minimal ada hadiyatuna. Iya nggak apa-apa kalau ya nggak percaya dengan itu. Kalau Iya. gue sih kirim Fatihah. Gue sih percaya kok.
sebut nama bokap. Kalau gue sebut nama nyokap, Fatihah, habis itu baru Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Karena dua-duanya kan. Kalau sendiri kan Allahumma firlahu. Firlahu ya. Gitu. Firlaha. Firlaha perempuan apa laki-laki? Perempuan ya. Perempuan. Oh ya berarti ya. Tapi emang ya kalau diingat-ingat masa lalu ya emang ya berganjulan juga sih gue sih. Tapi ya kalau ngomongin time reverse tadi ya, kalau gue lihat-lihat di film ya, kebanyakan mereka itu memperbaiki di masa lalunya, bre, bukan yang udah berjalan ini. Kayak misalkan lu udah pernah nonton seriesnya WandaVision belum? Tentang Filmnya Avenger, Marvel tadi, WandaVision. Jadi dia itu Vision ini kan bokinnya kan, pacarnya kan, ya mati kan sama Thanos kan karena batu kuningnya diambil. Ya singkat cerita matilah. Akhirnya dia mungkin depresi kan, karena semua orang time blip Thanos itu kan pada hilang, pada balik lagi, semua orang sukacita, dianya sedih sendiri karena Visionnya mati. Depresi, akhirnya dia tuh punya kekuatan, dia kan udah kena mutan, dia punya kekuatan tingkat telekinesis. Akhirnya karena saking depresi dia keluarin kekuatan sendiri, dia bikin realitas sendiri. Jadi kayak misalkan Tangerang ini satu kota hidup semua. enggak, semua kayak kena mungen Tsukuyomi. Oke. Pikirannya dikontrol sama dia semua, jadi apa yang dia mau gitu. Dan Vision pun hidup lagi, ciptaan realitasnya dia akhirnya punya anak. Tapi dengan berjalannya waktu malah, karena kan orang-orang yang dikontrol ini kan karena banyak info orang hilang ada di kota tersebut gitu kan. Akhirnya nggak ada penyihir lagi, jadi perbuatan si Wandanya ini menimbulkan efek menarik, ada villain juga ya, ada efek buruknya. Jadi harusnya dia bisa memperbaiki malah makin memperburuk gitu. Sama ada satu lagi tuh film Reverse, film Malaysia. Jadi dia tuh bapak anak punya kekuatan spesial gitu, bisa balik ke masa lalu. Tapi ke masa lalu aja, dia nggak bisa ke masa depan. Tapi setiap dia balik ke masa lalu, umur dia berkurang. Dan di suatu adegan, ya momen, bapaknya mati, ditusuk sama perampok kan. Nah si anaknya ini nih pengen oh enggak, ini kan udah berlalu, dia udah coba bawa balik bapaknya, nggak bisa. Nah berjalannya film tuh anak sama istrinya meninggal tabrakan. Ada kalanya Berkali-kali dia coba balik, kita kena terima. yang bisa diselamatin salah satunya. Kalau nggak anaknya, ya ibunya. Nyelamatin istrinya, anaknya stres. Nyelamatin istrinya. Macam mana kita larang? Istrinya yang stres karena kehilangan anak itu. Jadi akhirnya nggak taunya sebenarnya pas bapaknya yang mati itu sampai tua kisut anaknya itu tuh, anak si bapaknya yang punya kekuatan ini sampai kisut karena bolak-balik buat nyelamatin anak istrinya itu. Akhirnya dia nyerah, dan nggak taunya si bapaknya ini ngasih kesempatan buat, jadi ternyata si bapaknya ini udah tahu nih kalau anaknya bakal meninggal. Karena ini harusnya yang meninggal itu anaknya, bukan bapaknya. Karena dia pengen ngasih tahu dia pengen ngasih kesempatan hidup, punya keluarga ke anaknya ini. Jadi emang di cerita itu harusnya emang yang mati itu anaknya dari awal. Dan di ending filmnya bapaknya ini masih pengen nyoba, cuman kata istrinya udah jangan, cukup kata dia. Sama kayak Avenger juga kan, yang Endgame itu mencoba balik ke masa lalu kan, ngidupin orang-orang. Akhirnya kan si Iron Man mati, si satu lagi Black Widow-nya mati. Harusnya kan kalau nggak balik ke masa lalu kan pada hidup semua kan tuh. Makanya kalau di film-film mereka malah balik ke masa lalu buat memperbaiki di masa depannya, bukan memperbaiki setelah kejadiannya kan ya. Karena Tolak belakang sama yang lo tadi sampein gitu ya. iya,
Karena seandainya pun kita dikasih kesempatan untuk balik ke masa lalu, pasti yang kita lakukan adalah kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Iya, tapi nggak ada. Ya kan nggak ada. Di Indonesia ada filmnya, Bre. Sore. Sore, oh iya sore juga tuh nggak kesebut, lupa gua. Tapi endingnya gantung. Iya kan. Karena masih begitu-begitu terus kan. Kan Iya, keren tuh. yang dibikin kan Aku cuma sore. bagaimana suaminya Istri dengan kamu pola yang masak. pola hidup Pola hidupnya ya. baik, ya kan, dirubah, kan perbaiki pola hidup akhirnya. Karena menurut gua apa ya, Bre, kita nggak bisa nih mengulang masa Iya. yang udah terjadi, ya udah. Penyesalan itu makanya adanya taubat kan. Betul. Taubat itu kembali balik ke rel. Bukan nyari Tony Stark gitu ya. Iya. Kalau gue sih ke situ sih, Bre. Karena mau ngapain? Kalau emang itu udah takdir Tuhan. Tapi nggak semua orang kuat ya. Iya, Bre. Paham gitu. Iya. Makanya gue pernah ada, sama lah ya, semua manusia kayaknya punya penyesalan juga. Gitu. Penyesalan gue menghabiskan masa muda yang sia-sia sih. Ya. Kalau kata orang mungkin ya nggak apa-apa, yang penting lu udah ngerasain gitu. Cuman Karena sebenarnya itu salah ya. kalau menurut gua itu POV dia untuk naikin Iya sih. semangat gua Iya. gitu. Lu nggak usah menyesal begini. Tapi gua pribadi itu kayaknya seandainya gua bisa mengulang waktu, kayaknya gua nggak mau ngelakuin itu deh. Iya. Benar. Itu gua tahu itu salah, gua tahu itu gua kayaknya lebih baik begini, lebih baik jalannya yang lurus aja. Kata orang tua yang lurus-lurus aja gitu kan ya. Karena memang ego sih, ego kita tuh kayaknya terlalu tinggi, Bro. Muda ya. Iya, Ego muda. namanya anak muda Sih. mencari jati diri, pengennya A padahal dilarang sama orang tua. Orang tua ngelarang tuh sebenarnya kan ada alasannya, reasonnya. Iya. Kayak kita ngelarang anak kita kan, ternyata ada reason kenapa dilarang, biar nggak begini, biar nggak begitu. Tapi seorang anak pasti POV-nya beda. Ya apalagi dia udah tahu dunia luar. Dikekang nih. Iya. Ya tapi emang orang tua lebih tahu sih sebenarnya. Bentuknya aja yang beda-beda sih. mungkin. Iya. Cara ngasih taunya, gitu kan. Iyalah kalau sama, karena kita juga kan beda-beda. Dari sekian banyak anak bokap, mungkin lo yang begini. Ya. Nggak semuanya sama kan? Iya bingung ntar kemarin. Iya. Dari segi pemikiran dah. Ya pemikiran mungkin bisa jadi. Tapi emang ya Cuman memang harus dirubah sih, Bre. benar. Karena mau ya kita lagi makan kek, mau kita lagi apa kek gitu. Ya kita harus bisa kontrol itu semua gitu. Apapun itu ya. Apapun itu. Mungkin yang diperbaiki itunya. Kita nggak bisa ngulang masa kan. Makanya kita yang diperbaiki adalah sikap kitanya. Ya setelahnya ya. Makanya Ya. ya keikhlasan ini ikhlas gila ya, tapi emang bener sih, hadiahnya juga nggak main-main Iya. ya. Tapi effortnya juga nggak main-main, Bre. Kacau, Bre. Kan digoda terus kan. Kayak ada orang yang misal gue punya salah sama lu nih, Bre. Gue minta maaf sama lu. Lu maafin. Terus kata-kata lu, gue maaf sih, tapi nggak gue lupain. Lu ngomong kayak yang lain. Iya, ada yang kayak gitu. Ada kan? Iya, gue maafin kok, tapi gue nggak bisa lupain itu. Itu gimana itu? Buat gue pribadi, belum ikhlas. Oke, mungkin maafnya sudah, tapi belum ikhlas. Oh, ya. Tapi apa itu? Ya udah Karena gitu. gitu. Maaf. Berarti maaf beda dengan menolak lupa gitu, kasarnya begitu kali. Kalau Itu juga nggak ikhlas, kenanya. menurut gue mungkin dijadiin pembelajaran aja ya. Kalau lo akhirnya, gue nggak akan lupain itu. Akhirnya tetap aja ada dongkol-dongkol gitu. Di mana maafnya, di mana ikhlasnya. Iya nggak? Di mana maafnya? Kalau ya udah gue maafin tapi nggak gue lupain. Ya, Terus betul. saat lo inget,
lu dongkol lagi. Nah iya, kayak tadi yang gue bilang tadi tuh, gue di kelas tuh tiba-tiba ntar bulan depannya keungkit kan hal yang bikin dia ikhlas jadi nggak ikhlas gitu. Iya. Itu nggak ikhlas berarti Iya. namanya. Kan afternya ba'da kalau kata om kameramen. Bada. Gila, bada ikhlas. Bukan ikhlas itu bada ya. Iya. Setelahnya. Ikhlas itu setelah kita melakukan. Banyak hal, Bre, banyak hal. Kayak Banyak hal. tadi yang kayak tukang rongsok itu kuat ya berarti dia. Kuat. Mungkin apa tempaan hidupnya ya mungkin ya fokus dia udah buat anak sekolah, yang penting intinya begitu ya. Tapi kan kayak ya nggak usah zaman sekarang sih, dari zaman dulu juga banyak juga sih Bre, orang yang nggak kuat karena dia nggak ikhlas terima nasib dia kayak gitu. Iya, cuman mau kayak gimana kalau bukan memperbaikinya kan dengan mungkin kayak gue nih Bre, mungkin karena gue menyia-nyiakan waktu muda kali ya, akhirnya gue di masa tuanya ngoyo nih. Ya bisa. Terus gue mau gimana, mau nyalahin masa muda gue doang, akhirnya gue nggak move on. Terus gimana anak bini gue? Iya. Gitu, jadi kayak ya udah gue minta ampun, gue minta maaf sama Allah, gue udah menyanyiakan masa muda, terus gue berubah. Ya, Sekarang gue udah ya udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki lah buat anak istri. Pasti kita usahain terus. yang penting ikhlas lah ya. Penting ikhlas. Penting ikhlas. Tapi dia omong deh ikhlas. Tapi tahu nggak sih Bre, Apa? kalau ikhlas itu adalah rahasia terkuat. Terkuat buat Karena ikhlas itu merupakan rahasianya antara Allah dan kita. wanjai. Gila. Antara Allah dan hambanya. Nggak diketahui tuh sama malaikat. Pure ya, sambungan langsung. Langsung ke Allah. Nggak diketahui juga sama setan. Jadi nggak bisa digoda-goda tuh. Kalau orang itu udah ikhlas. Dan yang terakhir, Bre, nggak diketahui juga sama hawa nafsu. Sampai hawa nafsu saya juga, sampai malaikat pun juga nggak tahu ya. Karena yang terakhir itu guru gue selalu bilang begini, orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah orang-orang ikhlas. Jangan jadi ngerokok gue nih. Oke lah. Cukup sekian obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.